Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Sosiologi 2023I. Perkenalkan nama saya Nadia Hartati dengan NIM 329 dan rekan saya Olivia Rosalina Putri dengan NIM 340, Evenini Favinolia dengan NIM 319, Laili Ularatwa dengan NIM 354, Taufik Aziz dengan NIM 360. Rezim terbaik. Rezim adalah keseluruhan data masyarakat, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dianggap terbaik bagi bangsa-bangsa. Di dalam tatanan atau orde tertentu digambarkan watak manusia, tujuan yang hendak dicapai, bagaimana mencapai tujuan, bagaimana hubungan antara pemerintah dan individu. 5 rezim berdasarkan tipe masyarakat. 1. Aristokrasi. Rezim terbaik yang memerintah adalah raja yang bijaksana. 2. Timokrasi. Rezim yang diperintah oleh prajurit. 3. Oligarki. Rezim yang diperintah oleh kelompok kecil yang memiliki kekayaan melimpah. 4. Demokrasi. Dipimpin oleh orang yang banyak yang mengandalkan keinginan yang tak penting. 5. Tirani. Diperintah oleh seorang yang tiran yang bertindak kehendak nafsu. 4 rezim memuat gambaran tentang 1. Watak manusia. Manusia sejatinya terlahir baik atau sudah membawa garis tengahnya adanya pandangan bahwa manusia lahir ke dunia itu bersih suci dan belum terkontaminasi, baik dan buruk, serta adanya pandangan bahwa manusia sejatinya terlahir jahat serta manusia sejatinya terlahir berbeda-beda. 2. Tujuan yang hendak. 3. Bagaimana mencapai tujuan tersebut. 4. Bagaimana hubungan antara pemerintah dan individu. Rezim menurut para ahli. 1. Thomas Hobbes, Leviathan untuk tertib politik orang yang jahat sekalipun dapat memerintah. 2. John Locke, perlindungan hak individu, setiap orang yang sudah menunaikan kewajiban dilindungi, menginspirasi keinginan individu secara kolektif. 3. J.J. Rousseau, General Will, menekankan pada keinginan bersama, hal ini menginspirasi gagasan-gagasan sosialisme dan komunisme, keinginan bersama diredukasi dalam keinginan individu. 4. Karl Marx, hindari alienasi, emansipasikan manusia. Hal ini menimbulkan tatapan masyarakat komunis di mana setiap orang mendapatkan sesuai apa yang dibutuhkannya. Karl Marx memikirkan rezim terbaik ini secara empiris menurut pengalamannya. 5. John Rawls, keadilan distributif memunculkan keadilan rekognisi, yaitu pengelompokan berdasarkan hal tertentu seperti jenis kelamin, umur, wilayah, dan lain-lain. Kebaikan bersama. Beberapa konsep tentang kebaikan bersama. Setiap sistem politik memiliki gambaran tentang negara dan masyarakat terbaik yang terangkum dalam sejumlah nilai dan ide sebagai penyusunan kebijakan sebagai kebaikan bersama. Kebaikan bersama dalam ilmu politik. Kebaikan bersama dalam ilmu politik mengacu pada segala sesuatu yang memberikan manfaat dan secara alami dimiliki oleh semua anggota komunitas tertentu dibandingkan dengan hal-hal yang menguntungkan kepentingan individu atau sektor masyarakat. Dalam beberapa kasus keamanan, hal-hal yang bermanfaat bagi kebaikan bersama memerlukan tindakan kolektif dan partisipasi dalam proses politik. Poin penting kebaikan bersama. 1. Kebaikan bersama-sama mengacu pada fasilitas atau institusi yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota komunitas tertentu. 2. Kebaikan umum berbeda dengan hal-hal yang menguntungkan hanya individu atau sebagian komunitas tertentu. 3. Contoh elemen-elemen nasional yang membentuk kebaikan bersama mencakup hak-hak dasar dan kebebasan, polisi dan pemadam kebakaran, keamanan, pengadilan, jalan raya, sekolah umum, makanan dan air yang aman, dan sumber daya alam. 4. Dalam kebanyakan kasus, menyediakan beberapa bagian bersama memerlukan pengorbanan individu dalam jumlah tertentu, seperti pembayaran pajak baru atau lebih tinggi. 5. Saat ini, banyak permasalahan sosial yang berdampak besar disebabkan oleh kegagalan atau kegagalan elemen-elemen penting dalam kebaikan bersama. Ciri-ciri utama kebaikan. Menurut konsepsi moralitas politik, baik para anggota komunitas politik berdiri dalam hubungan sosial satu sama lain. Hubungan ini tidak seintim hubungan antar anggota keluarga. Namun, ini adalah hubungan sosial yang sejati dan para anggota harus bertindak dan memberi status. 1.
Sudut pandang bersama untuk penalaran praktis. Ciri pertama yang dimiliki sebagian besar konsepsi adalah bahwa konsep menggambarkan pola penalaran praktis yang dimaksudkan untuk diwujudkan dalam proses berpikir aktual para anggota komunitas politik. Inti dari konsepsi kebaikan bersama adalah untuk menentukan suatu pola pemikiran praktis, suatu cara berpikir dan bertindak yang merupakan bentuk kepedulian bersama yang tepat di antara para anggota. Untuk memenuhi konsepsi tersebut, aktivitas anggota masyarakat pada tingkat tertentu harus diorganisasikan melalui proses berpikir yang mewujudkan pola yang relevan. 2. Seperangkat fasilitas umum. Sebagian besar konsepsi mengenai kebaikan bersama mengidentifikasi serangkaian fasilitas yang warga negara mempunyai kewajiban khusus untuk memeliharanya, berdasarkan fakta bahwa fasilitas tersebut melayani kepentingan bersama tertentu. Fasilitas terkait dapat berupa bagian dari lingkungan alam, misalnya atmosfer, akuifer air tawar, dan lain-lain, atau artefak manusia, misalnya rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Namun fasilitas terpenting dalam sastra adalah institusi dan praktik sosial. 3. Kelompok keistimewaan yang memiliki kepentingan bersama. Konsepsi tentang kebaikan bersama akan menentukan kelas istimewa yang memiliki kepentingan abstrak. Warga negara memahami memiliki kewajiban relasional untuk menciptakan dan memelihara fasilitas tertentu karena fasilitas tersebut melayani kepentingan yang relevan. Kepentingan-kepentingan dalam kelompok yang memiliki hak istimewa bersifat umum, dalam arti bahwa setiap warga negara yang memahami memiliki kepentingan-kepentingan ini pada tingkat yang sama. Kepentingan tersebut bersifat abstrak, dalam arti bahwa kepentingan tersebut dapat dilayani oleh berbagai fasilitas material, budaya, atau kelembagaan. 4. Kepedulian solidaristik. Kebanyakan konsepsi mengenai kebaikan bersama mendefinisikan suatu bentuk pemikiran praktis yang sesuai dengan model solidaritas. Banyak hubungan sosial yang memerlukan suatu bentuk solidaritas di antara mereka yang berdiri dalam hubungan tersebut. Contoh praktis modern, kebaikan bersama selalu membutuhkan pengorbanan individu. Saat ini, pengorbanan dan pengorbanan yang diperlukan demi kebaikan seringkali melibatkan pembayaran pajak, menerima ketidaknyamanan pribadi, atau melepaskan kepercayaan dan hak istimewa budaya tertentu yang telah lama dianut. 1. Perbaikan infrastruktur publik. Seringkali terjadi perbaikan infrastruktur publik seperti jalan raya dan fasilitas transportasi umum yang lebih aman dan nyaman, air baru, saluran pembuangan dan saluran listrik, pembangunan dan waduk, dan fasilitas budaya membutuhkan pembayaran pajak baru atau kenaikan pajak. 2. Hak sipil dan kesetaraan ras dalam hal menyumbangkan hak-hak istimewa dan keyakinan budaya yang mengakar demi kebaikan bersama. Hanya sedikit contoh yang menonjol, seperti perjuangan untuk kesetaraan ras dan hak-hak sipil di Amerika Serikat. 3. Kualitas lingkungan. Saat ini hanya ada sedikit yang memuat bahwa udara dan air bersih serta sumber daya alam yang melimpah bermanfaat bagi kebaikan bersama. Namun, proses untuk memastikan kualitas lingkungan hidup secara historis dan kemungkinan besar akan terus memerlukan intervensi pemerintah dan mengorbankan individu. Kesepian tanpa kekasih. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Lara 2 NIM 354. Saya Taufik Aziz dengan NIM 30. Kebaikan bersama dalam ilmu politik. 5. Rezim terbaik. Rezim adalah keseluruhan tata 1. Perbaikan infrastruktur publik. Seringkali terjadi perbaikan infrastruktur 3. Kelompok keistimewaan